Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day CFD di Jakarta Minggu kemarin. Di Bundaran HI, Presiden berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tidak sedikit warga yang mengajak ex-gubernur DKI Jakarta itu untuk berfoto. Banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera Barat menewaskan 31 orang. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, banjir bandang juga menyebabkan infrastruktur jembatan, jalan dan juga rumah warga rusak. Nekat menerobos banjir setinggi 1,5 meter, 4 mobil terjebak di tengah banjir di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sementara pengendara lain harus mengantri berhari-hari dan membayar ratusan ribu rupiah untuk bisa menyeberang dengan rakit darurat. Sementara itu ratusan rumah warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan masih terendam banjir. Sebagian besar warga mulai meninggalkan rumah dan mengungsi karena khawatir dengan ketinggian air yang terus bertambah. Pemirsa, proses evakuasi seorang pemuda yang mengalami kekurangan kalium dari kamar kos saat akan dibawa berobat berlangsung dramatis. Butuh waktu hampir 2 jam petugas damkar membawa pasien pemerlu kalium ini turun dari lantai 3 ke lantai 1. Tugas gabungan dari Basarnas Unit Borobudur Damkar dibantu relawan dan TNI Polri berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang terjatuh ke dalam jurang sedalam 150 meter di Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah. Diduga korban kelelahan dan terjatuh ke jurang. Beruntung korban selamat meski mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya. Pasca kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat, pihak Yayasan SMK Lingga Kencana akhirnya angkat bicara. Pihak yayasan menyebut bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di Bandung dalam kondisi layak. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyoroti sistem pengereman dari bus maut PO Putra Fajar yang menewaskan 11 siswa SMK di Jalan Raya Ciater, Subang. Sopir bus maut Sadira kini kondisinya telah stabil namun harus menjalani perawatan di RSUD Subang. Sadira mengaku sebelum kecelakaan terjadi sempat memeriksa dan memperbaiki kondisi rem saat istirahat makan sore di rumah makan. Selantas Polri menyebut proses penyelidikan bus maut PO Putra Fajar masih dilakukan dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan lebih dari 1 orang. Memasuki hari terakhir libur akhir pekan, situasi di Stasiun Pasar Senen terpantau ramai. Sejumlah penumpang mulai berdatangan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Haji Indonesia Kloter 1 mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Setelah menjalani penerbangan selama 9 jam lebih dari Bandara Soekarno-Hatta, calon jemaah haji tiba Minggu sekitar pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Calon jemaah haji asal Indonesia kini dapat memanfaatkan Fast Track, sebuah fasilitas pengurusan dokumen haji dan keimigrasian yang lebih cepat. Hadirnya layanan ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama yang dinilai memudahkan dan mempersingkat waktu calon jemaah haji. Haji Daerah Kerja Bandara memastikan semua fasilitas siap menyambut kedatangan calon jemaah haji Indonesia. Calon jemaah haji Indonesia akan menggunakan 4 gate kedatangan dengan layanan Fast Track di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Pemirsa, kawasan wisata Pantai Batu Losa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menyimpan pesona alam. Selain karena suasananya yang masih alami disertai keindahan cahaya senja yang mempesona, tidak jauh dari pantai ini juga terdapat pulau kecil yang diberi nama Pulau SpongeBob, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.